Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Elvira Nugraheni dengan nomor NIM 2021010009, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis dalam perdagangan internasional. Globalisasi merupakan proses semua sektor kegiatan dunia yang saling terhubung dan melibatkan banyak negara. Maka semakin besar pengaruh pasar terhadap kehidupan. Hal ini mendorong peningkatan perdagangan internasional dalam berbagai bentuk, baik barang ataupun jasa. Globalisasi menyebabkan perkembangan perdagangan internasional di mana perdagangan tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi lebih mengarah pada perdagangan internasional yang menjadi aspek dalam perekonomian negara, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis. Nah, perdagangan internasional terjadi karena ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan secara mandiri. Maka muncullah kerjasama negara dengan negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak diperolehkan di dalamnya. Nah, pengertian dari perdagangan internasional itu adalah kegiatan perdagangan antara suatu negara yang melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa. Maka barang selanjutnya diklasifikasikan menjadi barang konsumsi dan barang modal. Sedangkan jasa meliputi asuransi perjalanan dan pembayaran paten luar negeri. Selanjutnya ada faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional. Yang pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di suatu negara. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dan pendapatan di suatu negara. Yang ketiga, terdapat persamaan dalam mengkonsumsi produk. Yang keempat, terdapat perbedaan dalam mengelola sumber daya alam. Yang kelima, terdapat perbedaan ketersediaan sumber daya alam. Yang keenam, menjalin kerjasama agar memperoleh keuntungan. Yang ketujuh, era globalisasi menjadi negara yang tidak dapat bertahan hidup sendiri. Selanjutnya, peran etika bisnis dalam perekonomian tidak hanya bertujuan untuk membentuk profit yang cukup besar, tetapi memberikan kehidupan yang lebih baik di lingkungan. Etika membentuk prinsip dan standar moral yang memandu perdagangan internasional, mencakup nilai dan norma dalam pengambilan keputusan serta perilaku lintas batas. Nah, menurut ahli etika bisnis Michael Josephson menyatakan, etika bukanlah suatu standar mistik yang terlepas dari kehidupan. Etika merupakan seperangkat aturan praktis yang dibuat oleh manusia tempat kita mengambil keputusan, dan keputusan kita mempengaruhi setiap bagian kehidupan kita. Selanjutnya, etika bisnis mempunyai prinsip untuk mencapai tujuan berbisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi merupakan kemampuan membuat suatu keputusan dan bergerak secara sadar dan memberikan hasil yang positif. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan inti kejujuran dalam melakukan bisnis agar konsumen dapat percaya terhadap produk kita dan jangan pernah berlaku curang agar bisnis bertahan lebih lama. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan seorang pengusaha yang memperlakukan karyawannya secara adil dan tidak membeda-bedakan. Hal ini karyawan merasa dihargai.
Yang keempat ada prinsip mutualisme. Prinsip mutualisme merupakan perencanaan yang saling menguntungkan semua pihak, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah seorang pengusaha perlu melaksanakan bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga nama baik perusahaan. Yang keenam, tanggung jawab. Kegiatan bisnis yang memiliki hubungan dengan perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, yang terakhir, ekspor impor dalam perdagangan internasional dapat menstabilkan perekonomian negara secara langsung dan dapat mempengaruhi jumlah suatu devisa negara serta memiliki hubungan kepada negara pengirim dan penerima, sehingga ekspor-impor dapat meningkatkan kerjasama antar negara dalam perdagangan internasional dan berpengaruh terhadap pasar barang dan jasa suatu negara. Dunia bisnis tidak bisa ketergantungan terhadap hubungan antara pengusaha dengan pengusaha lainnya. Hal ini perwujudan etika bisnis perlu adanya pembicaraan yang transparan antara semua pihak, masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, maupun negara lain agar satu pihak dapat melaksanakan etika, sedangkan pihak lain bisa berpihak kepada yang diinginkan mereka. Sehingga dapat diartikan, jika pihak yang terlibat tidak dapat mengikuti dan menyetujui adanya etika moral, maka kesepakatan bisnis tidak bisa diwujudkan. Etika berbisnis dapat menghasilkan jaminan kepedulian antara pihak satu dengan pihak lain. Tidak perlu membicarakan yang merugikan perekonomian. Supaya bisnis dapat berjalan dengan baik dan etis, maka dibutuhkan pula aturan hukum yang adil dan baik. Sekian video penjelasan dari saya tentang penerapan etika bisnis dalam perdagangan internasional. Terima kasih guys. Dadah.